Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 14 Februari 2022. Markus bab 8 ayat 11 sampai 13 menjadi bahan permenungan yang menjadi santapan rohani bagi seluruh umat gereja. Hari ini Tuhan Yesus berkata atau menyatakan sebuah keheranan tentang mengapa orang-orang Farisi masih meminta tanda darinya. Tanda apa yang mereka maksudkan? Atau tanda apa lagi yang mereka hendak minta dari Tuhan? Tuhan Yesus telah memberikan ada banyak tanda. Ia menyembuhkan banyak orang. Ia mengajar dengan penuh kewibawaan. Ia juga memberi makan banyak orang. Ia memberi makan 4.000 orang. Dan ia melakukan hal-hal yang lain yang luar biasa. Lalu tanda apa lagi yang harus mereka minta? Tanda apa lagi yang mereka inginkan dari Yesus? Ini yang membuat Yesus bertanya dan juga mengkritik orang-orang Farisi, orang-orang Israel, dan siapapun yang masih belum berkeputusan untuk menyerahkan dirinya atau untuk percaya kepada Tuhan setelah Tuhan memberikan seluruh tanda kemesiasan itu, tanda bahwa penyelamat itu sudah datang, dan kemudian mereka tidak memiliki sikap apa-apa atau tidak bereaksi apa-apa terhadap semuanya itu. Apakah Tuhan Yesus harus mendatangkan guntur dari langit? Apakah ia harus memindahkan gunung di depan mata mereka? Seperti halnya yang terjadi ketika Allah membuktikan kemahakuasaannya kepada Firaun ketika melalui perantaraan Musa Allah menurunkan tulah kepada mereka. Apakah harus demikian halnya? Ya, tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan tanda itu. Ini berarti ada penolakan yang mendasar dari orang-orang Farisi kepada Yesus. Keengganan untuk melihat dan kemudian lalu dengan hati yang jernih atau dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka, akhirnya lalu melihat dalam diri Yesus hadirnya Mesias. Persoalannya ada di sana. Yesus dapat melakukan ada banyak tanda yang lain, kan tetapi itulah persoalannya. Kebebalan hati, ketertutupan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan. Bukankah para saudara pada masa saat ini, masa dewasa ini, tidak kurang situasinya dengan apa yang terjadi dalam Injil Markus hari ini, bahwa orang dewasa ini lebih lagi menuntut tanda dari Tuhan. Atau bahkan dewasa ini ada banyak buku, ada banyak eksperimen, ada banyak pendapat yang menyangkal Tuhan, bahwa satu-satunya realitas yang bisa diindrai, yang bisa diyakini, itulah satu-satunya yang dapat dipercayai, yang dapat diraba, yang dapat dilihat. Orang lalu menyempitkan pikiran mereka hanya pada realita yang kelihatan dengan kasat mata. Mereka lupa akan realita yang lain. Paus Benediktus ke-16 juga pernah menyatakan ini, bahwa ada banyak alasan yang menyebut beragama menjadi tidak rasional dewasa ini. Bahwa segala sesuatu harus dimasukkan dalam eksperimentasi yang bisa dibuktikan, dan itu lalu mengokohkan bahwa sesuatu itu benar dan akhirnya bisa dipercaya. Padahal sesungguhnya ada realitas yang melampaui realitas kasat mata ini. Itulah yang sesungguhnya juga
merupakan sebuah kelemahan mendasar bagi orang-orang Farisi. Karena apa? Karena pengetahuan Tuhan nanti pada akhirnya menuntut penyerahan diri manusia secara utuh. Apakah sesungguhnya mereka memiliki persoalan ada di titik itu, ketika mereka harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang merupakan bagian inti dari beriman, yaitu menempatkan hatiku, hidupku sepenuhnya pada Tuhan sebagai pusat. Semoga melalui contoh yang buruk dari orang-orang Farisi yang sudah melihat ini semua, kita lalu belajar juga untuk melihat tanda-tanda Kristus dalam hidup kita, supaya dengan demikian kita tidak buta, kita tidak tuli, kita tidak tertutup, melainkan kita mampu untuk memberikan tanggapan, kita mampu untuk melihat karya Tuhan. Dan pada akhirnya satu-satunya hal yang kita yakini bahwa Tuhan adalah sang empunya kehidupan ini, yang kepadanya kita menyembah, yang kepadanya kita berserah. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyerahkan kepada kita banyak hal-hal yang baik, yang benar, yang indah, dan yang kita perlukan dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberkati dan menumbuhkan iman kepercayaan kita kepadanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.